Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Semoga saat ini kalian semua sehat-sehat selalu. Jumpa kembali bersama Berkat Channel. Teman-teman, video kami kali ini kami akan mengukur tahanan pada sebuah sensor, yaitu sensor CKP, dan akan sedikit membahas pengaruh terhadap mesin jika sensor CKP itu mengalami kerusakan. Teman-teman, sensor CKP tugasnya adalah mencatat kecepatan berputar crankshaft. Kemudian informasi kecepatan putar crankshaft ini diolah oleh ECU atau komputer internal mobil untuk injeksi bahan bakar dan penyalaan yang tepat. Dengan kata lain, sensor CKP bisa mendeteksi putaran crankshaft dan posisi top piston agar supaya injektor bisa bekerja pada waktu yang tepat. Sensor CKP ini mempunyai sebuah piringan yang berbentuk gear yang terpasang di crankshaft, tepatnya di belakang puli crankshaft, di depan, bawah, dan tertutup oleh cover timing chain. Piringan gear tersebut dipasang pada crankshaft dan di-lock oleh key, sehingga pada saat mesin dihidupkan atau disetar dan crankshaft berputar, maka piringan gear tersebut akan ikut berputar. Nah, putaran gear inilah yang dibaca oleh sensor crankshaft atau CKP, kemudian dikirim ke ECU dan dikelola oleh ECU. Kemudian ECU akan menentukan waktu injeksi bahan bakar dan waktu pengapian. Piringan gear tersebut bisa dilihat pada thumbnail pada video ini ya teman-teman. Bentuknya tipis dan pada bagian pinggirnya ada beberapa gear. Sensor CKP ini biasanya bekerja dengan memanfaatkan mekanisme elektromagnetik. Dan sensor CKP ini terdiri dari lilitan kawat, dan tentunya dalam jangka waktu pemakaiannya, lilitan kawat tersebut akan mengalami peningkatan tahanan yang disebabkan oleh suhu-suhu yang ada di sekitarnya. Jika nilai tahanan sensor ini meningkat, maka tegangan dan arus listrik di dalamnya akan terhalang dan menjadi kecil. Kemudian akibatnya dapat membuat mesin mati secara mendadak. Ada banyak gejala kerusakan sistem pada sebuah mobil yang mirip-mirip dengan masalah yang akan dialami pada bagian lain ketika sensor CKP mengalami gangguan. Misalkan lampu indikator cek engine menyala. Ini adalah salah satu kemungkinan akibat dari sensor CKP rusak. Namun ada kemungkinan lampu indikator tersebut akan mati kemudian saat mesin sudah hidup, tetapi akan menyala lagi saat mesin atau mobil berhenti. Hal ini bisa terjadi sebab pada saat temperatur tinggi, sensor CKP tidak dapat bekerja. Nah, pada saat temperatur mesin dingin, sensor CKP akan berfungsi kembali. Kemudian yang kedua, akselerasi akan tersendat. Ini kemungkinan ECU tidak mendapat informasi yang benar mengenai posisi silinder saat mobil sedang berjalan. Terdapat jeda antara ECU saat menerima data dari sensor CKP dan perintah hendak dilakukan oleh ECU, sehingga mesin membutuhkan waktu lebih untuk akselerasi. Kemudian yang lain adalah mobil sulit disetar atau susah hidup ya teman-teman. Ini adalah masalah yang paling fatal jika sensor CKP rusak.
Ketika sensor CKP benar-benar gagal bekerja, maka ECU akan mendapatkan kode kerusakan. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengukur tahanan sensor CKP ini. Kita menggunakan multimeter. Sebelumnya selektornya kita posisikan di posisi kilo ohm. Seperti ini pada posisi kilo ohm. Kemudian nanti kedua kabel pada multimeter kita hubungkan ke terminal pada sensor CKP ini. Nilai tahanan yang diperbolehkan adalah 1,85 kilo ohm sampai 2,5 kilo ohm. Di luar itu maka sensor CKP ini dinyatakan rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Teman-teman, memang tidak semua kerusakan mobil susah hidup disebabkan oleh sensor ini ya. Bisa juga pada komponen lain seperti starting motor atau pada busi. Namun selain keduanya, sensor CKP yang rusak parah juga itu dapat mengakibatkan mobil tidak dapat start sama sekali. Gangguan berikutnya jika sensor CKP itu rusak, yaitu terjadi getaran ya teman-teman. Yaitu posisi crankshaft tidak terpantau. Pada keadaan ini mesin akan bergetar tidak normal dan cenderung lebih kasar dari biasanya. Dampaknya mesin akan low power dan penggunaan bahan bakarnya akan boros ya teman-teman. Kemudian gangguan lain, mobil bisa sering tersendat juga teman-teman. Kemudian macet atau bergetar. Kemudian idel mesin terasa kasar atau bergetar. Nah itu semua yang akan terjadi pada mesin jika sensor CKP ini tahanannya sudah melebihi atau sensor CKP ini mengalami kerusakan. Baik teman-teman, sekali lagi kita akan lihat tahanannya adalah 2,22 ya teman-teman. Jadi sensor ini masih bagus, masih layak dan bisa kita gunakan kembali. Teman-teman sekalian, jika pada mobil teman-teman ada gangguan seperti yang kami uraikan tadi, sebaiknya periksa sensor CKP agar masalah besar tidak terjadi pada mobil teman-teman. Bayangkan pada saat kita berkendara jarak jauh lalu muncul gangguan yang disebabkan oleh sensor CKP, maka kesulitan akan menghantui kita di jalan. Teman-teman sekalian, demikian video kami kali ini. Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa mengetahui kerusakan pada mesin yang diakibatkan oleh sensor CKP dan bisa mengukur tahanan pada sensor CKP dan mengganti sensor jika sudah rusak, agar mobil teman-teman tetap dalam kondisi yang siap pakai tentunya. Dengan demikian berakhir pula video kami kali ini, cara mengecek tahanan pada sensor CKP dan masalah-masalah yang akan timbul jika sensor CKP pada mobil itu mengalami kerusakan. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menonton video kami. Bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di waktu yang akan datang dalam video-video kami yang lain. Terima kasih.